Beberapa jam setelah kaki Saras ini dioles-oles pakai lada hitam itu, dia cukup tenang. Sampai akhirnya pas jam 12 malam, Saras tiba-tiba teriak lagi. Mereka semua panik, bingung mau ngapain juga kan. Mereka akhirnya cuma bisa berdoa sambil baca ayat-ayat Alkitab. Dan pencet lagi kakinya Saras, pakai lada hitam lagi. Nah di saat itu Saras baru bisa tenang lagi. In out lagi. Prita dan kawan-kawannya waktu itu mikir, wah ini udah selesai. Tapi enggak, wak, jam 1 malam Saras kumat lagi. Dia nangis lagi, teriak lagi. Prita dan kawan-kawan pun melakukan hal yang sama lagi, dan Saras pun balik tenang lagi. Nah, banyak laginya kan. Nanti jam 2 malam Saras ini kumat lagi, dia nangis lagi. Prita sama kawan-kawannya melakukan hal yang sama lagi, tapi kali ini, wak, teriakan dan tangisan Saras malah makin menjadi-jadi. Sampai di satu titik Saras ini bilang ke Prita, Prita, aku udah gak kuat. Ikhlasin aja aku ya. Aku betul-betul gak kuat, Kak. Biarin aja aku pergi. Biarin aja mereka bawa aku. Udah pasrah, wak, si Saras. Di situ Prita betul-betul marah lah sama dia. Prita lemes juga, wak. Sedih lah denger kawan kau ngomong kayak gitu depanmu. Udah ikhlasin aku, Apa gak mengamuk si Prita ini? Gak usah ngomong macam-macam kau. Kuat, kau kuat. Lawan dia, lawan. Gak kuat lagi aku, Kak. Kuat gak kau? Enggak sih, enggak. Aduh, Nadia. Kayak gitulah pokok perasaan Prita, wak. Marah dia nengok kawan yang ngomong udah ngaco kayak gitu. Nangis lah si Prita. Udah kau, udah kuat ya. Kuat kok sayang. Ada kami di sini. Sebut nama Tuhan. Jangan bodoh kau. Kodrat kau tuh lebih tinggi lagi dari mereka. Kau punya Tuhan yang sanggup nolongin kau. Kau harus bisa lawan. Ayo lawan. Lawan, Saras, panggil nama Tuhan. Dan syukurnya, wak, gak lama setelah itu Saras juga berusaha melawan setan-setan itu sekuat tenaganya. Saras terdengar mengucapkan doa, tapi di saat itu mulut si Saras ini terlihat berat kali untuk digerakkan. Kayak ada yang nahan gitu loh, wak, katanya. Dan setiap kali Saras ini mau lantang berdoa, Saras pasti teriak-teriak. Intinya kayak ada yang ngalang-ngalangin si Saras ini lah, wak, untuk berdoa. Dan pada saat ini Saras memang udah lemas sekali, wak. Muka udah nampak kali pucat, badannya biru-biru semua. Karena kan pas Saras ini ngamuk-ngamuk dipegangin orang, jadi biru lah semua badan-badannya kan. Mungkin saking kuatnya orang itu nahan si Saras. Dan dari malam Saras mulai nangis-nangis itu, Saras ini juga udah gak selera makan lagi, wak. Saras cuma mau minum aja. Jadi nggak heran lah kalau memang tubuhnya makin lemah kali gitu. Nah terus, wak, pada saat itu karena memang si Saras ini udah mulai berani melawan ya, akhirnya perlahan Saras pun mulai tenang. Dan tepat jam 3 pagi tiba-tiba Saras kebelet mau buang air kecil. Nah rumahnya Bang Indra ini kan kamar mandinya di luar, masih ingat kalian kan? Pas tahu itu Saras nggak jadi buang air kecil karena ternyata sosok-sosok yang mengganggu si Saras ini masih nungguin Saras di luar, wak. Dan sosok-sosok ini mengelilingi rumah Bang Indra. Kata Prita nih, wak, ya, mungkin sosok-sosok itu nggak bisa masuk ke rumah karena bangle yang udah digantungin Iwan di jendela sama pintu rumah Bang Indra, katanya. Saras teriak-teriak lagi, nggak mau, aku takut, mereka masih nungguin aku di luar loh, Prita. Akhirnya Prita tutup mata Saras. Dah tutup, jangan kau tengok. Bersaras bisa tenang, wak, ya kan. Dan alhamdulillahnya Saras bisa tidur sampai pagi, nggak jadi buang air kecil deh. Lalu pagi harinya, wak, tepat hari Minggu tuh, Prita dan teman-temannya pun memutuskan untuk ngasih tahu keadaan Saras ke orang tuanya Saras. Karena mereka takut dan khawatir lah pasti ngelihat keadaan fisiknya Saras yang udah lemas sekali itu, wak. Dan sebelum orang tua Saras ini berangkat untuk ngejemput si Saras, wak, orang tuanya Saras ini menemui seorang pendeta untuk minta bantu doain Saras dari jauh. Nah pendeta ini pun kemudian nelpon lah Prita dan menyuruh Prita untuk ngambil kayak minyak gitu dan mendoakan minyak itu kayak kata-kata atau doa-doa yang memang dipandu oleh pendeta dari telepon. Lalu minyak itu dioleskan ke seluruh badannya si Saras. Dan pas Prita ngolesin minyak yang udah didoakan sama pendeta itu, si Saras teriak lagi, ngeronta gitu loh. Pendeta itu pun bilang, pegang kepala ya Prita, tolong pegang kepala Saras. Prita peganglah kepala Saras kan. Dan pendeta itu baca doa lagi. Dan akhirnya Saras baru nggak teriak-teriak lagi, wak, dan bisa tidur nyenyak sampai akhirnya orang tuanya sampai nyambung gantung gitu. Setelah itu Saras pun barulah dibawa pulang sama orang tuanya. Dan sesampainya Saras di rumah, Saras dibawa lagi ke pendeta yang tadi udah bantu doain Saras tersebut. Dan setelah itu Saras pun sembuh, alhamdulillah, dan lepas dari setan-setan yang ngikutin dia. Saras 2 hari ya berarti ya. Dan beberapa minggu kemudian, wak, Bang Fatur barulah cerita ke Prita. Katanya dia pernah ketemu lagi sama kuntilanak yang masuk ke tubuhnya Saras tuh loh. Nah Bang Fatur katanya juga sempat nanya ke Kunti itu, kenapa kemarin kau ganggu adik aku? Terus si Kunti dia jawab, aku sayang sama dia. Aku gak mau nasib dia sama kayak aku. Aku cuma mau ngingetin dia aja supaya pacarannya yang benar. Jangan suka ganti-ganti pacar. Ibunya perut aku. Jadi, wak, katanya Bang Fatur, kayaknya kuntilanak yang masuk ke tubuhnya si Saras itu adalah
perempuan yang cerita di awal itu loh, Wak. Ingat nggak? Perempuan yang meninggal karena bunuh diri karena pacarnya nggak mau tanggung jawab itu. Katanya Bang Patur diperingatin si Saras. Itulah Res. Tapi alhamdulillah lah aku baik-baik aja ya. Oke Wak, jadi itu tadi cerita Prita dan Saras dan kawan-kawan yang tinggal di daerah kosan itu, yang udah diteror sama seluruh penghuni di daerah kosan itu ya kan. Terima kasih Prita, salam buat Saras, salam buat Bang Patur, Bang Indra, siapa lagi, Dina, Dita, Mas Ayu, Semoga kalian baik-baik aja di sana. Dan mantap Prita, kau sudah mencontohkan menjadi teman yang baik ya kan. Saat temanmu lagi kesurupan itu nggak kabur, aku insya Allah aku nggak kabur. Serem Wak, ya kan yang dihadapin yang nggak terlihat. Mantap Saras dan kawan-kawan, salut. Mudah-mudahan si Saras ini sehat-sehat aja ya. Oke Wak, jadi sampai sini dulu videonya. Buat kalian yang juga pengen menceritakan kisah horor pribadi kalian ke kami, boleh langsung kirim aja cerita lengkapnya ke email di bawah ini dengan subjek kisah hororku, ya kan. Untuk cerita-cerita yang menegangkan, menarik akan aku up di video selanjutnya. Dan sekian dulu videonya, terima kasih banyak yang sudah menonton.